Bab 1215. Menakuti-nakuti, kecelakaan rekayasa. Siapa guru teman kecil? Pedang nonsens. Dewa pedang surgawi pedang nonsense. Dongyang dan King Yue menatap Harley Ye dengan ragu. Apakah ada orang lain yang berani menggunakan gelar sehebat ini di domain puluhan ribu surgawi ini? Ternyata keturunan dewa pedang surgawi, kami sudah tidak sopan. Mata Dongyang dan King Yue berubah ketika mereka melihat Harley Ye. Apa keberadaan dewa pedang surgawi? Itu adalah mitos di sejagat raya, yang setara levelnya dengan Kaisar Dong. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa Kaisar Dong memang telah mempercayakan putra sahnya kepada dewa pedang di masa lalu, dan keduanya pada dasarnya tidak meragukan kata-kata Harley Ye. Mudah dibicarakan. Harley Ye mengacak-acak rambutnya dengan narsis. Karena Kaisar Dong mempercayakan pangeran kepada dewa pedang, maka pangeran pasti berada di tempat dewa pedang. Dongyang dan King Yue menatap Harley Ye dengan penuh harap. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membawa kami berdua untuk bertemu pangeran. Sejujurnya, aku tidak bisa menemukan jalan pulang sekarang. Harley Ye terbatuk kering. Tidak dapat menemukan jalan pulang, apa artinya itu? Aku tersesat ke alam rahasia zaman prasejarah 100 tahun yang lalu terjebak di dalamnya, dan ketika aku keluar, itu adalah kota bintang ini. Harley Ye membuat alasan yang bagus. Terus terang, aku tersesat. Aku kehilangan begitu banyak kenangan di kepalaku. Harley Ye menepuk kepalanya. Aku bahkan tidak ingat kota bintang dan planet purba tempat guruku berada, jadi aku butuh peta langit berbintang. Semakin besar semakin baik. Dengan begini, kemungkinan besar dapat ditemukan kembali sedikit demi sedikit. Selain itu biaya perjalanan juga besar, perjalanan sangat panjang. Akan lebih baik jika ada lebih banyak senjata ajaib dan pil obat. Mudah ditangani. Kami punya peta langit berbintang, biarpun tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil. Untuk senjata ajaib dan pil obat, kami punya di dinasti dewa, dan uang tidak masalah. Setelah mengambil tas penyimpanan, tanpa membahasnya, dia langsung memasukkannya ke dalam pelukan Harley Ye. Bagus sekali. Harley Ye menyeringai. Dia tidak sungkan, dia banyak bicara omong kosong. Bukankah dia hanya ingin menipu sedikit dari dinasti dewa? Dongyang dan King Yue benar-benar mendukung. Teman kecil, jangan ditunda, kita segera pergi mencari pangeran. Dongyang dan King Yue berdiri satu demi satu. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Harley Ye memasukkan tas penyimpanan ke dalam sakunya dan segera melambaikan tangannya. Baru-baru ini, Junior memiliki sesuatu untuk dilakukan di Istana Ling Qiao, dan Junior masih perlu memikirkan jalan pulang untuk beberapa saat, sampai kedua senior membuat pengaturan untuk urusan dinasti dewa. Kalian dapat pergi ke Istana Ling Qiao untuk menemukanku, kemudian kita akan pergi jalan bersama. Tidak apa-apa. Dongyang dan King Yue mengangguk. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat mereka bertiga sedang berbicara, terdengar raungan histeris di luar gubuk bambu. Sebelum selesai berbicara, seorang pria dengan rambut acak-acakan bergegas masuk. Itu adalah Riando Hua. Sekarang wujud Riando Hua cukup menakutkan. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, wajahnya bengkok, ekspresinya menakutkan, dan tubuhnya dipelintir oleh pukulan. Dia belum kembali normal saat ini. Orang malah mengira dia adalah monster yang berlari masuk. Melihat ke belakang Riando Hua, Master Tao Zhengxuan, yang sebelumnya diusir, juga datang tanpa diundang. Sepertinya Riando Hua dibawa olehnya, dan tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menyelesaikan akun dengan Harley Ye. Bunuh, bunuh, bunuh. Riando Hua bergegas masuk dan bergegas menuju Harley Ye seperti anjing gila. Lancang. Peri King Yue mendengus dingin, dan segera menjentikkan tangannya untuk menyegel Riando Hua.
Zeng Xuan, apakah kamu mengabaikan tubuh asli? Master Dongyang memandang Master Tao Zeng Xuan dengan muram. Apa yang kakak seperguruan bicarakan? Master Tao Zeng Xuan berkata dengan santai, putra Dewa Dinasti Dewa dipukuli setengah mati. Dia hanya datang untuk mencari keadilan. Jika tidak, dunia luar akan benar-benar berpikir bahwa dinasti Dewa mudah digertak. Adik seperguruan, tapi aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Peri King Yue melirik Master Tao Zeng Xuan. Bunuh. Master Tao Zeng Xuan penuh dengan niat membunuh, dan matanya tertuju pada Harley. Tekanan orang suci terlalu kuat, dan niat membunuhnya terlalu kuat, sehingga Harley yang duduk di sana sangat tertekan hingga tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya tampaknya telah jatuh ke dalam neraka yang suramel. Itu adalah aura kematian. Kamu tahu siapa dia? Peri King Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada gunanya siapapun dia, kata Master Tao Zeng Xuan dengan dingin. Murid Dewa Pedang juga tidak berguna. Master Dongyang menatap Master Tao Zeng Xuan tanpa menyipitkan mata. Pedang. Murid Dewa Pedang. Master Tao Zeng Xuan gemetar. Dia melirik Harley, lalu menatap Master Dongyang dan Peri King Yue dengan tak percaya. Dia murid Dewa Pedang. Bagaimana menurutmu? Dongyang dan King Yue mendengus. Ini. Wajah Master Tao Zeng Xuan berubah. Dia mengetahui bahwa Dongyang dan King Yue tidak akan membuat lelucon saat ini, dan bahkan lebih menyadari siapa Dewa Pedang Surgawi. Itu adalah mitos dongeng puluhan ribu surgawi hari ini. Jika senior ingin membunuh, maka bunuh saja. Harley membuka mulutnya dan mengangkat bahu dengan santai. Hari ini terjatuh di tanganmu. Junior tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika guruku datang untuk membalas dendam, senior, kamu jangan mengadu. Yang disebut utang pasti akan ditagih. Dewa Pedang adalah orang yang adil. Dia tidak akan pernah melampiaskan dendam pada keluarga senior. Kamu jangan khawatir, aku. Mataku tidak jeli, kamu ternyata keturunan Dewa Pedang. Maafkan aku. Sebelum Harley bisa menyelesaikan kata-katanya, Master Tao Zeng Xuan ciut. Bisakah kamu menghilangkan tekananmu dulu? Harley melirik Zeng Xuan. Ya, tentu saja harus dihilangkan. Oh, tidak, pusing. Tekanan itu ditarik, Harley bergoyang ke kiri dan ke kanan, bergoyang dan jatuh ke pelukan Master Tao Zeng Xuan, dan darah menyembur keluar, pingsan di tempat. Teman kecil, Peri King Yue buru-buru melangkah maju. Kamu melakukan pekerjaan dengan bagus. Master Dongyang juga melangkah maju. Dia tidak lupa melotot pada Zeng Xuan dengan tegas. Dia secara naluriah berpikir bahwa tekanan dan niat membunuh Zeng Xuan sebelumnya menyakiti Harley. Ini, Master Tao Zeng Xuan ketakutan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Siapa Harley? Itu adalah murid Dewa Pedang. Jika terjadi sesuatu padanya, hanya Tuhan yang tahu apakah Dewa Pedang akan membunuhnya. Memikirkan hal ini, Master Tao Zeng Xuan bergegas maju sebelum menyeka keringat dinginnya. Semua jenis obat-obatan pil spiritual di tas penyimpanan terbang keluar banyak. Satu kalimat meminta maaf, lalu masalah sudah berakhir, tidak mungkin. Harley memejamkan mata, bahagia di hatinya. Dia secara sadar menyerap esensi pil obat. Dia memang terluka, tetapi itu bukan disebabkan oleh penindasan dan niat membunuh Zeng Xuan. Ini semuanya hanya sandiwara. Di dunia kultivator, ada kata untuk menggambarkan perilakunya, merekayasa kecelakaan. Fakta telah membuktikan bahwa aktingnya masih bagus. Dia memang berhasil menakut-nakuti Master Tao Zeng Xuan. Jika tidak, dia tidak akan memberikan banyak obat ajaib dan pil spiritual padanya, karena takut dia akan mendapat masalah. Melihat adegan seperti itu, Riando Hua yang masih tersegel pun dalam keadaan kebingungan. Dia datang untuk membalas dendam, tetapi dia menemukan seorang murid Dewa Pedang. Benar-benar kejutan.
Murid Dewa Pedang Surgawi memiliki pendukung yang tangguh. Hanya karena identitas yang berat ini, dia kalah ribuan mil jauhnya. Benar-benar ditekan hingga luka dalam. Di sisi lain, Master Dongyang, yang sedang menyembuhkan luka Harley Ye, berkata dengan suara yang dalam. Untungnya fondasi Tao tidak terluka. Wajah Peri King Yue juga sangat jelek. Kerja bagus yang kamu lakukan. Sambil berkata, Master Dongyang dan Peri King Yue memelototi Master Tao Zhengxuan lagi. Secara alami, keduanya masih menyesalinya di hati mereka. Jika mereka tahu ini, mereka seharusnya menghentikan Zhengxuan sebelumnya. Master Tao Zhengxuan merasa sedih di hatinya, dan dia tidak menganggur. Dia menuangkan banyak obat ke dalam tubuh Harley Ye, dan tidak ada kekurangan pil obat peringkat ke-7, dan salah satunya bahkan memiliki pil obat 8 pola. Harley Ye, yang berpura-pura pingsan, tertawa lebih bahagia. Ini bagus sekarang, tidak peduli apakah itu cedera rahasia atau cedera lain di tubuhnya, semuanya menjadi tanggung jawab Zhengxuan tanpa kecuali. Apa daya, siapa yang menyuruh Zhengxuan secara tidak sengaja melakukan ini? Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menyerap esensi pil obat dan ada orang yang akan menyembuhkan dia. Setelah waktu yang tidak diketahui, orang ini perlahan membuka matanya. Melihat Harley Ye bangun, Dongyang dan yang lainnya menghela nafas lega. Master Tao Zhengxuan terus menyeka keringat dingin di dahinya. Jika murid Dewa Pedang terluka di dinasti Dewa, itu akan menjadi omong kosong. Senior, lain kali harus lebih enteng, tubuhku tidak bisa menanganinya. Harley Ye menggosok kepalanya dan duduk. Aku yang sembrono, teman kecil jangan menyalahkanku. Master Tao Zhengxuan tidak memiliki sikap sombong saat ini, dia seperti domba kecil yang jinak, itu karena dia takut dengan nama Dewa Pedang. Melihat senior menyembuhkanku, aku tidak akan melaporkan masalah ini kepada guruku. Harley Ye berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang tidak tahu akan beranggapan betapa banyak dia menderita. Sangat bagus, kata Master Tao Zhengxuan, tidak lupa sambil menyeka keringat dingin. Karena putra dewa kalian ada di sini, junior harus mengucapkan beberapa patah kata. Harley Ye melirik Riando Hua, dan saat dia berbicara, dia dengan sadar mencabut satu batang bambu peri hijau dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Putra dewa kalian kelapangan dadanya terlalu kecil, kata Harley Ye sambil mencabut bambu abadi hijau lainnya. Lelang, jangan selalu menyusahkan orang. Soal berkelahi, itu normal untuk dipukuli orang jika tidak bisa menang. Mulutnya terlalu jahat. Istana Ling Qiao adalah dewi yang baik, tapi dia dimarahi sebagai pelacur. Juga urusan memperkosa kultivator wanita, itu lebih parah lagi. Kultivator wanita juga dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Seorang gadis yang baik, kamu permainkan sebanyak yang kamu inginkan, dan kamu tiduri sesuka hati. Apakah ada hukum di sini? Di masa depan, ketiga senior harus merawat mendidiknya dengan baik. Dengan hobinya yang satu ini, dia dapat dengan mudah dipukuli sampai mati ketika dia keluar. Harley Ye sedang mengoceh saat ini, dia menjelekkan Riando Hua habis-habisan. Yang paling penting bukan ini, tapi setiap kali dia memarahi Riando Hua, dia dengan sadar akan mencabut bambu hijau abadi, dan kemudian dengan sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia begitu sadar diri sehingga ketiga master tercengang ketika melihatnya. Keturunan Dewa Pedang yang bermartabat itu tampak seperti perampok yang tak tahu malu. Itu adalah hutan bambu yang bagus, tapi dicabutmu hingga hampir botak. Itu saja, junior tidak merepotkan kalian lagi. Akhirnya, dia mencabut satu batang bambu peri hijau terakhir, dan Harley Ye berbalik dan menyelinap keluar.
dia berlari lebih cepat dari seekor kelinci, karena takut kedua orang tua ini akan kembali dan meminta tas penyimpanan atau membawanya kembali untuk berbicara tentang kehidupan. Melihat ke arah mana Harley pergi, Dongyang bertiga melihat ke hutan bambu peri hijau lagi, tetapi mereka masih belum sempat bereaksi. Seandainya mereka tahu bahwa Harley membodohi mereka, apakah mereka akan mengejar dan menendang Harley sampai mati? Bersambung. Bab 1216. Mengejutkan. Dinasti Dewa makmur, dan orang-orang di luar kota dinasti Dewa juga makmur. Memandang ke kejauhan, tidak banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Alasan mengapa orang-orang ini tidak pergi adalah karena mereka ingin melihat apakah tubuh suci zaman purba dapat keluar dari dinasti Dewa tanpa cedera. Ada banyak dewa tua yang meramal, berpura-pura menjadi senior untuk membodohi junior. Di atas langit ilusi, Desi dan yang lain masih menunggu. Desi baik-baik saja, dia berdiri tegak, dan tidak khawatir dari awal hingga akhir. Di sisi lain, wanita tua hitam dan putih alam suci semu tampak sedikit gelisah, terutama karena mereka takut Harley akan mengalami kecelakaan. Mereka dengan tidak mudah berhasil menangkap orang yang dapat membantu Desi naik tahta, tidak bisa dibiarkan meninggal seperti ini. Sudah keluar. Tidak tahu kapan atau siapa yang mengatakan sesuatu, mata semua orang beralih ke gerbang dinasti Dewa. Di bawah perhatian semua orang, Harley keluar. Tidak hanya dia baik-baik saja, tetapi dia keluar secara terbuka dan bermartabat. Setelah itu, banyak tetua dinasti Dewa yang mengantarnya, sebenarnya adalah alam suci semu. Adegan ini membuat orang-orang dari seluruh dunia sedikit terkejut. Apa maksudnya ini? Pakai acara antar orang, apa yang dinasti Dewa lakukan? Dalam suara keheranan, terlalu banyak orang masih merenung. Perlakuan dinasti Dewa terhadap Harley jelas bukan karena istana Ling Qiao. Orang ini tidak bisa diprovokasi. Banyak kultivator senior menyapu jenggot mereka dengan sungguh-sungguh, karena sikap dinasti Dewa membuktikan segalanya. Sudah menghilang. Harley menginjakkan kaki di langit malam hari dalam satu langkah. Desi tersenyum manis, meraih lengan Harley, rambut halus di wajahnya jatuh tertiup angin. Wow! Wajah Desi penuh dengan keindahan dan memukau semua orang, terutama kultivator muda. Mereka langsung linglung, ternyata seperti yang mereka bayangkan, di balik cadar, benar-benar ada wajah yang super indah. Harley pergi, dan Desi juga berjalan pergi. Orang di bawah melihat dengan iri, mereka adalah pasangan peri yang sebenarnya. Harley keluar, sosok-sosok itu bubar, tetapi semua orang menghela nafas. Pelelangan kota kuno Wangcheng memang tidak sia-sia. Mereka telah melihat apa itu jebakan, dan telah melihat dominasi tubuh suci zaman purba. Mulai hari ini, nama Harley pasti akan tersebar di seluruh kota bintang. Langit berbintang masih luas, memberikan lamunan yang tak terbatas. Di atas pedang terbang besar, Harley dan Desi berdiri dengan tenang, menikmati keindahan langit berbintang. Di belakangnya, wanita tua hitam dan putih juga berdiri dengan tenang dan tampak malu. Wajah kedua wanita tua itu bahkan memerah. Kedua alam suci semu yang bermartabat kali ini memang canggung, mereka salah besar. Berhenti. Saat berjalan, tiba-tiba terdengar Harley bersuara santai di depan. Mendengar itu, Desi dan wanita tua hitam dan putih pun mengernyitkan dahi, menatap langit berbintang di depannya dengan mata menyipit. Di sana, awan gelap lain melonjak, awan menutupi kedalaman, dan ada dua pupil yang tampaknya tersembunyi,
berkedip-kedip dengan cahaya dingin, suram dan menakutkan, seperti jurang maut, membuat orang tidak berani melihat secara langsung, seolah-olah hanya dengan melihat itu, pikiran kamu akan benar-benar tertelan. Langit berbintang sedang booming, karena di awan gelap dan kabut, ada tekanan orang suci di dalamnya, yang membuat bagian langit berbintang ini menjadi kokoh. Aku tidak tahu dari mana senior berasal, aku dari istana Ling Qiao, bisakah memberi kenyamanan? Wanita tua berbaju putih itu membuka mulutnya dengan nada rendah hati. Tinggalkan peta langit berbintang dan tas penyimpanan. Di awan gelap, keluar kata-kata seram dan suram, dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya, sepertinya takut akan kekuatan istana Ling Qiao, jadi dia menutupinya. Orang suci yang bermartabat juga melakukan perampokan, apakah senior tidak takut ditertawakan oleh generasi mendatang? Harley Ye tersenyum ringan. Berhenti bicara omong kosong, serahkan apa yang aku inginkan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana jika tidak memberikannya? Tawa panjang terdengar, dan sosok perlahan muncul di samping Harley Ye. Itu adalah seorang sarjana yang lemah. Lebih tepatnya seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria sarjana. Orang suci. Pria di awan gelap itu menatap cendekiawan di samping Harley Ye dengan mata menyipit. Seorang orang suci merampok di jalan, sepertinya teman seiman sangat santai. Cendekiawan itu memandang kabut hitam dengan penuh minat. Itu bukan urusanmu, menyingkirlah. Berbicara denganmu baik-baik, tapi kamu tolak, kamu memaksaku kehilangan kesabaran. Cendekiawan itu bergerak, dia sangat kuat, dia melangkah keluar dalam satu langkah, langsung masuk ke kabut hitam, dan menemukan sosok misterius itu dengan sangat akurat. Bang, bang, bang. Saat berikutnya, di awan gelap dan kabut, ada serangkaian suara gemuruh. Perang antar orang suci membuat langit berbintang ini bergejolak, meteorit berubah menjadi asap beterbangan, bahkan planet purba pun terkena dampaknya. Sungguh tekanan yang kuat. Raut wajah wanita tua hitam dan putih itu berubah, bukan karena belum pernah melihat orang suci, tapi baru pertama kali melihat orang suci sehebat cendekiawan itu. Saling memandang, mata mereka tertuju pada Harley Ye. Jelas, Harley Ye dan cendekiawan saling mengenal, dan hubungan mereka tidak biasa, yang membuat wanita tua hitam dan putih itu sangat penasaran dengan identitas Harley Ye, identitas seperti apa itu, sehingga dia dilindungi oleh orang-orang suci. Seperti mereka, Desi juga melihat ke arah Harley Ye, dia sangat terkejut, tidak tahu bahwa orang suci sedang mengawal mereka di sepanjang jalan. Harley Ye tersenyum misterius, dia tidak mengatakan siapa sarjana itu sebenarnya. Bang! Langit berbintang menggelegar, dan awan gelap meledak dan tersapu oleh cendekiawan. Baru pada saat itulah Harley Ye dan Desi melihat dengan jelas siapa yang bersembunyi di balik kabut hitam. Itu adalah seorang lelaki tua yang ditutupi jubah hitam. Ada cahaya redup menutupi wajah aslinya. Yang bisa mereka lihat hanyalah sepasang mata. Pada saat ini, orang tua si jubah hitam dalam keadaan sangat mengenaskan. Dia juga orang suci, tetapi dipukuli oleh sarjana hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Dibandingkan dengan si jubah hitam tua, sang sarjana jauh lebih kuat. Dia menginjak laut peri, seperti berjalan-jalan di halaman, tanpa kekuatan supranatural. Hanya tangan sebening kristal yang menghajar si jubah hitam tua hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Kamu sebenarnya siapa? Pak tua si jubah hitam meraung marah, wajahnya sangat garang, dia juga orang suci, tapi kekuatan tempur cendekiawan di seberangnya jauh di atasnya. Kamu tebak. Cendekiawan itu tenang, dia mendorong keluar lautan peri dengan satu telapak tangan. Dia menenggelamkan lelaki tua berjubah hitam ke dalamnya. Tunggu saja. Orang tua si jubah hitam menjadi gila,
dia mengeluarkan teknik rahasia dan melarikan diri dari lautan peri, tetapi dia diselimuti darah yang menyilaukan, seperti cahaya redup melintasi langit berbintang. Tampaknya kecepatannya melarikan diri benar-benar luar biasa. Sarjana itu tersenyum ringan, tetapi tidak mengejar. Dia juga orang suci, meskipun kekuatan tempurnya kuat, tetapi jika orang suci ingin melarikan diri, dia percaya bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Melihat kemenangan besar si cendekiawan, Harley Ye datang ke udara sini. Dia menatap cendekiawan itu, lalu menghela nafas. Sama-sama orang suci tapi perbedaannya sangat besar. Ini benar-benar memukul orang hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Apakah kamu memujiku? Cendekiawan itu memandang Harley Ye sambil tersenyum. Itu pasti pujian untukmu. Salam senior. Desi dan dua wanita tua hitam dan putih juga datang dan memberi hormat. Tidak perlu sungkan. Sarjana itu melambaikan tangannya dengan ringan, menunjukkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang wanita, berpakaian putih salju, tidak ternoda oleh debu halus. Dia cantik seperti mimpi. Kalau dilihat jelas, bukankah Gracie Suzaku? Ini ternyata orang suci wanita. Wanita tua hitam dan putih itu terkejut. Kamu, selir Alice. Dibandingkan dengan wanita tua hitam dan putih itu, Desi juga kaget. Dia menatap Gracie Suzaku dengan heran. Terkejut, Harley Ye tersenyum. Terkejut, bagaimana tidak terkejut? Desi menatap Gracie Suzaku dengan linglung, pikirannya masih sedikit bingung, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa selir Kaisar Chen dari legenda dinasti Dacu juga berada di domain puluhan ribu surgawi. Ini juga orang dinasti Dacu. Selir Alice melirik Desi dan matanya tertuju pada Harley Ye. Desi, putri Kaisar Pisau. Bertemu teman sekampung. Gracie Suzaku tersenyum, meskipun dia belum pernah melihat Desi, dia merasa sangat akrab. Pisau putri Kaisar Pisau, wanita tua hitam dan putih di samping mereka pun bingung, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan ketiga orang ini, mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan, apalagi dinasti Dacu, di mana itu. Bersambung. Bab 1217. Mencari sepanjang jalan. Mereka menempuh perjalanan lagi, sekarang adalah sekelompok 5 orang. Gracie Suzaku tidak pergi, kali ini dia datang tidak hanya untuk melindungi Harley Ye, dia membutuhkan peta langit berbintang. Sekarang dia telah membuka ingatan akan kehidupan masa lalunya. Dia mengenal dirinya sebagai selir Alice, dan dia juga harus memulai perjalanan untuk menemukan Kaisar Chen. Domain puluhan ribu surgawi sangat besar, biarpun basis kultiasinya adalah orang suci, juga bisa tersesat. Perjalanan menuju istana Ling Qiao tidaklah pendek, dan juga tidak damai. Harley Ye dan Desi sangat sibuk, tetapi setiap kali mereka melewati planet purba yang hidup, mereka akan masuk tanpa urutan tertentu. Keduanya tampak mencari sesuatu, tetapi mereka berdua masuk dengan tergesa-gesa, tetapi keluar dengan ekspresi penyesalan, seolah-olah mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, dan mereka kecewa di hati. Gracie Suzaku tidak pernah diam. Setiap kali dia melihat planet purba, dia akan turun untuk melihatnya, tetapi dia selalu kecewa. Mereka bertiga seperti ini. Kedua wanita tua, hitam dan putih, sangat bingung, mereka tidak tahu apa yang mereka bertiga cari. Hanya saja, dari mana mereka mengetahui kisah Harley Ye bertiga? Mereka mencari kerabat reinkarnasi dinasti Dacu. Gracie Suzaku mencari Xuan Chen, sayangnya semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Planet purba lainnya, Harley Ye dan Desi berjalan keluar satu demi satu, tapi tidak pernah menemukan reinkarnasi dinasti Dacu. Perjalanan masih panjang,
tapi tidak ada planet purba yang memiliki kehidupan. Sepanjang jalan, suasana sangat sepi. Gracie Suzaku tidak berbicara, dan Harley Ye juga tidak berbicara. Adapun Desi, yang berdiri di samping Harley Ye, dia memegang tangan Harley Ye dengan ringan, dia juga terdiam. Wanita tua hitam dan putih mengikuti di belakang tetapi merasa bingung, hatinya penuh tanda tanya, tetapi mereka tidak berani bertanya dengan gegabah. Pengalaman ribuan tahun membuat mereka sangat yakin bahwa 3 orang di depan mereka adalah orang yang punya cerita khusus. Entah kapan, Gracie Suzaku baru mengirim transmisi suara ke Harley Ye. Bisakah kamu memberitahuku berdasarkan apa kamu menentukan orang yang bereinkarnasi? Teknik meramal. Harley Ye tidak menyembunyikannya. Itu adalah rahasia teknik penentang langit yang diturunkan oleh salah satu senior dinasti Dacu, dan aku meramal berdasarkan teknik rahasia ini. Siapapun yang telah bereinkarnasi dapat dikenali olehku. Tapi senior adalah pengecualian, kamu sudah mati terlalu lama, dan itu tidak berada dalam jangkauan perhitunganku. Kamu bisa menyebarkan teknik ini ke lebih banyak orang. Gracie Suzaku berkata dengan santai, dengan cara ini, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Senior tidak tahu apa-apa, teknik ini sangat mendominasi. Harley Ye tertawa, pada puncak kultivasi, basis kultivasi malah akan menurun selangkah demi selangkah seiring kemampuan ramalan, hingga menjadi manusia awam tanpa dasar kultivasi. Masih ada hal seperti itu. Gracie Suzaku sedikit mengernyit. Senior membuka memori kehidupan masa lalu, tapi aku merasakan secara emosional. Harley Ye berbicara lagi dan mengubah topik pembicaraan. Ini seperti mimpi. Gracie Suzaku tersenyum. 3000 tahun, kamu masih ingat Kaisar Chen? 1000 kali reinkarnasi, aku tidak akan pernah melupakannya sampai aku mati. Gracie Suzaku tersenyum penuh nostalgia dan ada air mata di matanya yang indah. Singkatnya, biarpun orang suci, suasana hatinya telah menjadi tua. 3000 tahun, berapa lama, kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang lebih dari sekedar mimpi dan fantasi. Tahun-tahun berlalu, perubahan kehidupan telah menenggelamkan generasi ke generasi. Kenangan masa lalu berdebu, tetapi orang-orang di masa lalu adalah segel di jiwa. Bagaimana dengan orang suci? Orang suci juga manusia. Harley Ye memahami keadaan pikiran Gracie Suzaku, tetapi dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. 3000 tahun yang lalu, reinkarnasi dinasti Dacu masih lengkap, bahkan jika seseorang mati, dia akan bereinkarnasi di dinasti Dacu. Bisakah senior memberitahuku, bagaimana kamu keluar dari dinasti Dacu? Aku datang dari mimpi. Gracie Suzaku berkata santai. Mimpi. Harley Ye mengerutkan kening, kamu menghubungkan kenyataan dengan mimpi. Sepertinya kamu tidak buta sepenuhnya tentang fantasi dan kenyataan. Itu pernah terjadi sebelumnya. Harley Ye tersenyum penuh nostalgia, mengingat bahwa ketika dia berada di rawa tak berujung, daerah terlarang dinasti Dacu, dia menggunakan emosi ilusi untuk membuat kenyataan, dan memanggil orang dinasti Dacu untuk bertarung dan mengalahkan dirinya yang lain. Karena itu, dia jatuh ke dalam kekacauan dan memprovokasi hubungan cinta dengan Xuan Li Hong. Terjeratnya antara fantasi dan kenyataan adalah hal yang tabu bagi teknik rahasia, yang akan dibalas dengan serangan balik yang kuat. Gracie Suzaku berkata lagi, terlalu berbahaya, kurangi kontak dengan bidang ini di masa depan. Senior bisa keluar dari dinasti Dacu lewat mimpi, bisakah juga kembali ke dinasti Dacu dari mimpi? Bisa. Bisakah senior kembali dengan cara ini? Harley Ye berkata dengan tergesa-gesa, setelah kembali, pergi ke partai Tianxuan untuk menemukan Teresa Donghuang dan tanyakan di mana sebenarnya Gunung Kunlun, dan kemudian kamu kembali memberitahu junior, itu lebih baik daripada kita mencari setiap kota bintang. Tidak bisa.
Gracie Suzaku menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa? Mimpi kembali ke dinasti Dacu dan aku yang sebenarnya kembali ke dinasti Dacu adalah dua konsep, kata Gracie Suzaku santai. Aku tidak mengerti. Harley tampak bingung. Mimpi kembali ke dinasti Dacu, aku dapat melihat orang-orang dinasti Dacu, tetapi orang-orang dinasti Dacu tidak dapat melihat aku, karena aku berada dalam mimpi ilusi, dan aku yang sebenarnya kembali ke dinasti Dacu, cukup menghubungkan kenyataan dengan mimpi ilusi saja. Maka cukup menghubungkan kenyataan dengan mimpi ilusi saja. Aku akan mati. Di masa lalu, aku menggunakan mimpiku untuk menghubungkan dengan kenyataan dan aku telah mati sekali. Aku masih ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika aku dengan ceroboh menghubungkan mimpi dan kenyataan, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Lagi pula, ini bukan dinasti Dacu, tidak ada reinkarnasi di sini. Gracie Suzaku berkata dengan santai, aku tidak bisa bertaruh, dan aku tidak berani bertaruh lagi, aku belum menemukan Suan Chen aku. Aku percaya ini. Harley menarik napas dalam-dalam. Dia masih mengingat kejadian masa lalu dengan segar. Untungnya, dia hanya dalam keadaan linglung, tidak mendominasi seperti serangan balik Gracie Suzaku. Berpikir dalam hati, Harley menatap Gracie Suzaku lagi, lalu mengapa mimpi kita saling terkait? Aku sudah memikirkannya. Gracie Suzaku merenung, kemungkinan besar karena kita memimpikannya tempat yang sama, yang membawamu ke dalam mimpiku, dan membawamu kembali ke dinasti Dacu secara tidak sengaja. Jika kita bermimpi lagi, apakah kita bisa bermimpi kembali ke dinasti Dacu? Itu tidak selalu mungkin secara kebetulan. Gracie Suzaku berkata ringan, kamu juga keluar dari dinasti Dacu, dan kamu bisa kembali dengan cara yang sama. Itu akan memakan waktu 100 tahun. Harley menggaruk kepalanya, dalam 100 tahun itu, kemungkinan besar aku akan dapat menemukan yang Gunung Kunlun, yang penting bukan ini, tetapi aku benar-benar lupa rute spesifiknya, akan sangat merepotkan jika menghabiskan 100 tahun dan tetap tidak bisa kembali. Kalau begitu apa daya, teruslah mencari. Gracie Suzaku menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sampai, itu serius. Sementara keduanya berbicara, Desi menunjuk ke sebuah bintang yang jauh. Aku sudah memeriksa, leluhur Huatian yang kamu cari adalah leluhur di Sirius. Mendengar ini, Harley mengumpulkan pikirannya dan melihat ke planet purba yang ditunjuk Desi. Dilihat dari kejauhan, Sirius terlalu jauh dari planet Purbawang, hanya kurang dari 1% dari ukuran planet Purbawang. Namun, Sirius tetap terlihat sangat aneh, jika dilihat dari kejauhan, bentuknya tidak beraturan, seperti kepala serigala, dan penglihatan serigala bisa terlihat samar-samar. Untuk apa kamu mencari leluhur Huatian? Gracie Suzaku menatap Harley dengan curiga. Ada apa? Kamu mengenalnya? Pernah ada hubungan, kata Gracie Suzaku, dia dulu pernah pergi ke domain bintang Tianyuan. Untungnya, kami juga pernah bertarung. Bocah tua itu memiliki banyak keterampilan untuk melarikan diri sepertimu. Kebetulan sekali, mari kita mengobrol dengannya hari ini. Harley tersenyum dan segera mengangkat kakinya, seperti cahaya ilahi terbang menuju Sirius, lalu Gracie Suzaku, Desi dan wanita tua hitam dan putih juga mengikuti. Bersambung.